Kehidupan manusia adalah penderitaan, penyebab penderitaan adalah hasrat atau kehendak, lenyapnya penderitaan adalah lenyapnya keinginan, dan ini adalah kebenaran abadi. Tutur Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer merupakan filsuf Jerman yang sangat dipengaruhi oleh pemikiran Kant dan ajaran Buddha. Dia berbeda dari kebanyakan filsuf yang lain yang dikenal memiliki optimisme. Dia justru sebaliknya, dirinya dikenal dengan pemikiran filsafatnya yang pesimisme. Pesimisme Schopenhauer berasal dari kehendak yang merupakan alasan dan dorongan utama dari pemikiran dan perilaku manusia. Selain itu, yang menarik dia juga berpendapat bahwa keinginan manusia adalah sia-sia. Pesimisme Schopenhauer ini lahir pasca Immanuel Kant, dan pandangan Immanuel Kant yang diresapi jelas terlihat dalam dunia yang sebagai ide dan kehendak. Bahwa pengetahuan manusia terbatas pada penampakan atau fenomena. Ia juga berpendapat bahwa dalam realitas total terdapat juga realitas-realitas imaterial yang tak terpisahkan, tak berwaktu dan tak beruang. Dari hal demikian itu tersebutlah manusia sejatinya tak memiliki pengetahuan langsung. Kita seringkali tertipu karena salah mengerti mengenai pemikiran Aristoteles yang menyatakan bahwa tujuan utama kita hidup adalah memperoleh kebahagiaan. Meskipun definisi kebahagiaan menurut Aristoteles tidak sama dengan apa yang kita maksud. Bahkan terkadang tidak jelas kita bahagia dengan cara apa. Seringkali kita mengira bahwa kebahagiaan itu jika kita memperoleh banyak duit yang pada akhirnya dari keinginan itu kita menghabiskan waktu untuk mencari uang dengan kerja keras sampai kita secara tidak sadar kehilangan kebahagiaan. Dari hasil bekerja keras demi mendapatkan kebahagiaan yang dimaksud, kemudian kecapean dan pada akhirnya kita pun tidak bisa menikmati kebahagiaan itu, karena kita jatuh sakit. Hingga ujung-ujungnya kita pun kembali pada penderitaan. Hidup adalah penderitaan, karena hidup ini ialah penderitaan maka jangan sampai dalam hidup ini kita membuat orang lain tambah menderita. Coba panggillah mereka sebagai sahabat kita dalam sependeritaan dan ketika kita melihat sesama kita yang sedang mengalami penderitaan maka tugas kita ialah meringankannya. Itulah etika sebagai jalan untuk mengendalikan kehendak. Arthur Schopenhauer mengajarkan tentang welas asih sebagai bagian besar pada moralitas dasar. Dia percaya bahwa membuat orang lain menderita akan menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri. Bagi Schopenhauer sendiri, ada dua jalan untuk mengendalikan kehendak estetika dan etika. Jalan estetika ini merupakan jalan sementara untuk melanjutkan ke jalan pembebasan yang sesungguhnya yaitu etika. Baginya kehendak manusia itu tidak akan pernah terpenuhi. Akan selalu ada kehendak-kehendak lain untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang jika tak tersampaikan akan membuat penderitaan hidup itu sendiri. Dari sini kita dapat melihat bahwa Schopenhauer menyajikan gambaran paradoksal tentang seseorang yang mendukung belas kasih, seni, musik dan penyangkalan terhadap upaya diri yang mementingkan diri sebagai nilai-nilai tertinggi di alam semesta. Yang pada akhirnya memiliki ciri sebagai alam yang memang buta dan berusaha akan terlibat dalam proses tanpa akhir dan tanpa makna. Arthur Schopenhauer menegaskan dalam tulisannya bahwa seni dan musik memberikan jalan solusi sementara dari rasa sakit kehidupan, rasa sakit yang ada sebagai diri, sebagai pusat kehendak dan perjuangan tanpa henti. Akan tetapi ia juga sangat tidak menyarankan untuk bunuh diri sebagai solusi dalam mengakhiri penderitaan itu. Bunuh diri sendiri itu merupakan keinginan egoistik, karena keinginan untuk mengalahkan kehendak transendal demi kehendak individual agar lepas dari penderitaan.